Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara melunasi pinjaman KSM di aplikasi Livin by Mandiri sebelum jatuh tempo ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, di channel GoVlog ID ini saya sudah pernah upload cara memunculkan menu pinjaman di aplikasi Livin by Mandiri, kemudian cara melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Livin by Mandiri ya, dan berhasil cair 20 juta rupiah. Dan ini untuk angsurannya masih berjalan ya, karena tenornya panjang 36 bulan sampai 26 April 2026. Dan di sini saya memutuskan untuk melunasi pinjaman KSM tersebut ya sebelum jatuh tempo, dan saya kaget dengan nominal yang harus saya lunasi. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Oke, di sini kita sudah masuk di aplikasi Livinnya, kemudian scroll ke bawah dan silahkan teman-teman klik menu KSM. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk sisa tagihan KSM saya masih banyak ya, yaitu Rp14.140.784. Kemudian di bagian bawah ada nominal pembayaran berikutnya, yaitu Rp753.501, yaitu adalah angsuran yang selalu saya bayar setiap bulannya ya. Dan untuk bulan ini jatuh temponya tanggal 25 Juni 2024 ya. Kemudian di bawah untuk detail pinjamannya, yaitu untuk pokok pinjamannya 20 juta rupiah dengan bunga 21% per tahun ya. Dan di sini untuk tanggal pencairannya yaitu 28 April 2023. Kemudian untuk tanggal jatuh tempo terakhirnya yaitu 25 April 2026. Jadi dari mulai pencairan sampai hari ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun ya untuk angsurannya, dan masih ada 2 tahun lagi. Dan saya berencana untuk melunasi pinjamannya hari ini ya dengan sisa tagihan 14 juta. Tapi ternyata setelah saya melakukan pengajuan pelunasan, ternyata untuk nominal pembayaran yang harus saya lunasi tidak 14 juta rupiah ya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara detail. Silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis. Oke, di sini sekarang kita akan keluar dulu dari aplikasinya, kemudian nanti kita akan perlihatkan untuk surat pelunasannya. Oke, jadi seperti ini ya untuk bentuk atau isi dari surat pelunasan pinjaman KSM Livin by Mandiri ya. Dan sebelum saya jelaskan untuk isinya, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi jika teman-teman ingin melunasi pinjaman KSM Livin by Mandiri, teman-teman perlu datang terlebih dahulu ke kantor cabang. Kemudian teman-teman bisa langsung menghubungi teller atau bagian yang khusus menangani KSM ya, atau pinjaman di Livin by Mandiri ya. Nah, dan ternyata jika kita melakukan pengajuan pinjaman KSM di aplikasi Livin, nah pada saat kita melakukan pelunasan, kita tidak mendapatkan surat bukti pelunasannya ya, melainkan hanya diperlihatkan saja dan boleh dipotret sebagai bukti. Oke, dan sekarang saya akan coba jelaskan untuk isi dari surat tersebut ya. Oke, yang pertama di sana ada nama nasabah dan nomor rekening, jadi identitas nasabah dan nomor rekening peminjam ya. Kemudian yang kedua ada produk, di sana ada jenis produk pinjamannya. Dalam hal ini yaitu KSM B2C ya, yang mungkin merujuk pada kredit serbaguna mikro dari bisnis ke pelanggan. Kemudian yang ketiga itu ada tanggal efektif, yaitu tanggal mulai efektif pinjaman yaitu 24 Juni 2024. Kemudian untuk tanggal rebatnya, di sana untuk tanggal rebate atau potongan atau pengembalian yaitu 25 Mei 2024 hingga 25 Juni 2024. Ini mungkin periode di mana nasabah bisa mendapatkan potongan bunga atau pelunasan tertentu ya. Nah, kemudian untuk yang kelima di sana ada suku bunga atau periode. Nah, untuk suku bunga pinjaman per periode yaitu 21% ya, dari 28 April 2023 sampai 25 April 2026. Kemudian ada jangka waktu atau kode, yaitu durasi pinjaman adalah 36 bulan.
Nah, kemudian di bagian bawah ada deskripsi dan jumlah, dan di sana ada sisa pokok, yaitu jumlah sisa pinjaman yang harus dikembalikan seperti yang sudah saya sampaikan di aplikasi Livin tadi ya, pada menu KSM dengan nominal Rp14.140.000. Dan ternyata jika saya memutuskan untuk melunasi pinjamannya hari ini, yaitu sebelum jatuh tempo, ternyata untuk nominal yang harus saya bayar tidak hanya sisa pokoknya saja ya, yaitu tidak hanya Rp14.140.000-nya saja, melainkan saya harus membayar juga dengan bunga yang telah berjalan ya. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah, yaitu Rp239.000. Kemudian ditambah lagi dengan biaya pembayaran pokok dengan nominal Rp1.131.000 ya. Sehingga untuk nominal pelunasan yang harus saya bayar jika saya melunasi pada saat ini yaitu Rp15.511.000 ya. Nah, di sini saya yakin teman-teman sudah paham ya, jika teman-teman ingin melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, tentu saja kita harus membayar untuk sisa pokok pinjamannya ya. Nah, di sini dalam kasus saya yaitu Rp14.140.000 untuk sisa pokok pinjamannya, kemudian ditambah untuk bunga berjalannya yaitu Rp239.000 ya. Nah, tapi di sini teman-teman harus mengerti juga ternyata ada biaya pembayaran pokok ya, yang nominalnya tidak kecil yaitu Rp1.131.000. Dan ternyata untuk menentukan biaya pembayaran pokok ini yaitu 8% dari sisa pokok tagihan ya. Nah, dalam kasus saya yaitu untuk sisa pokoknya Rp14 juta, kemudian untuk biaya pembayaran pokoknya 8% dari Rp14 juta yaitu Rp1.131.000. Dan ternyata untuk poin ini sudah dijelaskan pada saat kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Livinnya ya. Jadi teman-teman biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan atau perjanjian pinjaman pada saat melakukan pengajuan di aplikasi pinjol manapun ya. Jadi seperti itu menurut petugas dari Bank Mandiri menyampaikan kepada saya ya. Dan karena memang saya pun termasuk orang yang tidak membaca syarat dan ketentuan pada saat melakukan pengajuan pinjaman online ya, karena memang untuk biasanya syarat dan ketentuannya terlalu panjang ya, jadi biasanya suka saya skip saja. Ternyata ini poinnya sangat penting ya. Jadi untuk saat ini ke depan jika teman-teman melakukan pengajuan pinjaman online, silahkan teman-teman baca syarat dan ketentuannya ya. Nah, setelah saya mengetahui nominal yang harus saya lunasi ternyata 15 juta lebih ya. Jadi di sini saya menyediakan saldo aktif di aplikasi Livin saya dengan nominal Rp15.600.000 ya. Dan nanti kita akan coba kembali ke aplikasi Livinnya dan nanti saya akan jelaskan lagi ya untuk cara pelunasannya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Livinnya, silakan teman-teman klik tabungan. Nah, bisa teman-teman lihat di sana ada saldo aktif yaitu Rp15.638.000 yang nantinya saya akan gunakan untuk auto debit pelunasan pinjaman KSM-nya. Nah, kemudian di bawah ada nominal tertahan Rp753.501. Dan nanti untuk saldo tertahan ini tidak akan hilang ya teman-teman. Nanti untuk saldo tertahan ini akan kembali naik menjadi saldo aktif ya. Dan nanti saya akan perlihatkan lagi untuk prosesnya. Dan ternyata setelah kita melakukan pengajuan untuk pelunasan, untuk menu KSM-nya tidak langsung hilang ya, dan untuk saldo aktifnya pun tidak langsung di auto debit pada saat itu ya. Dan di sini pada kasus saya, di sini saya menunggu kurang lebih 5 jam ya dari waktu pengajuan pelunasan. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk menu KSM-nya masih ada ya, belum hilang, dan nominalnya pun sama ya, masih Rp14.140.000. Oke, di sini saya akan coba perlihatkan untuk jamnya. Bisa teman-teman lihat di sini baru jam 2:10 siang hari ya. Nanti kita akan coba cek kembali di sore hari apakah untuk menu KSM-nya sudah hilang, dan kita akan cek juga untuk saldo aktifnya apakah sudah di auto debit atau belum ya.
Oke, setelah menunggu beberapa saat, sekarang kita akan coba cek kembali untuk aplikasi Livin-nya, apakah untuk menu KSM-nya sudah hilang atau masih ada ya. Dan nanti kita akan cek juga untuk saldo aktifnya, apakah sudah di auto debit atau belum. Kita scroll ke bawah dan bisa teman-teman lihat untuk menu KSM-nya sudah tidak ada ya, yang ada hanya menu pay letter. Dan kemudian untuk saldo saya yang 15 juta tadi juga sudah di auto debit ya, dan di sana hanya ada sisa yaitu Rp880.000, itu pun dari saldo tertahan ya. Dan bisa teman-teman lihat di sana untuk saldo tertahannya Rp0 ya, yang tadinya Rp750.000 karena sudah naik berubah menjadi saldo aktif ya. Dan bisa teman-teman lihat di bagian bawah, di bagian menu transaksi, di sana ada auto debit sebesar Rp15.511.000 ya, dengan keterangannya pinjaman yaitu pelunasan pinjaman ya, dan di sana untuk keterangannya pelunasan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk detail pengajuan pelunasan pinjaman KSM di aplikasi Livin by Mandiri. Saya sudah jelaskan detail ya, dari awal pengajuan pelunasan sampai akhir auto debit atau pembayarannya. Dan kemudian untuk cara memunculkan menu pinjamannya pun sudah saya upload untuk videonya, dan cara melakukan pengajuan pinjamannya sudah saya upload juga untuk videonya. Silahkan teman-teman klik saja untuk linknya di deskripsi ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar aplikasi Livin dan seputar konten ini, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.